Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Usman SPDI. Saya adalah guru PAI dari SD Negeri 1 Wonokerto. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan B2 kategori 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas peer teaching dengan tema Mari mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna pada kelas 2 semester 1 kurikulum Merdeka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Apakah sehat Baik, semua? Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua. Tadi sudah sarapan apa belum sebelum berangkat sekolah? Puasa, Pak. Oh iya. Sudah, Pak. Lukman sudah sarapan. Sarapan apa tadi? Sama nasi pecel, Pak. Oh, ya, alhamdulillah kalau begitu. Kemudian berikutnya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru absen dulu ya. Oke, Pak. Apakah hadir semua pagi hari ini? Hadir, Pak. Lengkap, Pak. Lengkap, Pak. Minggu Lukman hadir. Hadir, Pak. Masuk semua. Yunia, Hadir, Pak. Wiji Rahayu, Hadir, Pak. kemudian Ida. Hadir. Oh, alhamdulillah kalau hadir semua. Berarti kelas ini anaknya rajin-rajin ya. Kemudian Teman yang bolosan, Pak, kemarin. gak boleh itu bolos itu ya. Itu perbuatan Pak. yang tidak baik, itu nanti dicontoh sama temannya yang lain. Kemudian kita lanjutkan sebelum melangkah ke pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo doanya dipimpin oleh Lukman, Mas Lukman, monggo dipimpin berdoa dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya tampilkan slide dulu ya untuk doanya. Baik, Pak. Silakan doanya dipimpin oleh Mas Lukman. Ayo. Baik, Pak. Persiapan berdoa dimulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Fil Islam dina wa Muhammadin nabiyyi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, setelah berdoa kita melangkah ke pelajaran berikutnya, yang mana pelajaran sebelumnya kita membahas tentang surat An-Nas di bab 1. Kemudian di bab kedua ini kita pembahasannya adalah tentang mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Di sini anak-anak sudah tahu dengan Asmaul Husna itu apa? Coba dijawab. Angkat tangan. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Wiji. Nama-nama baik bagi Allah, Pak. Oh, Asmaul Husna itu nama-nama baik bagi Allah. Bagus. Saya kasih bintang 1 ya untuk Anda, Wiji. Kemudian Lukman, Ya, Pak. jawabannya benar. Lukman, berapa jumlah dari Asmaul Husna itu? Ada 99, Pak. Oh iya, bagus. Saya kasih bintang 1 juga untuk Mas Terima Lukman. kasih, Pak. Anak-anak, bahwasanya kita mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik
atau indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 99. Kemudian pada pembahasan kali ini kita hanya membahas Asmaul Husna yang 4. Apa saja di situ? Ada Al-Hafiz, Allah Maha memelihara. Kemudian Al-Wali, Allah Maha melindungi. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Dan Al-Khabir, Allah Maha teliti. Kemudian Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Hafiz. Al-Hafiz, pengertian dari Al-Hafiz adalah Allah yang Maha memelihara. Jadi Allah itu memelihara sesuatu agar tidak rusak dan goyah. Memelihara segala amal perbuatan hambanya agar tidak sia-sia. Alam semesta dan isinya ini anak-anak dipelihara, dijaga oleh Allah. Kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah juga menjaga dan memelihara alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah. Itu ya Lukman ya, gak boleh membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Kita harus memelihara ciptaan Allah, Pak. Iya, Pak. Kemudian bukti Allah itu Al-Hafiz, bukti Asmaul Husna Al-Hafiz, Allah Maha memelihara adalah yang pertama Allah memelihara langit dan bumi. Dan yang kedua Allah memelihara hambanya dari musibah. Yang ketiga Allah memelihara rezeki manusia. Kita sudah dijamin oleh Allah rezekinya, jadi sudah dijaga, dipelihara, maka kita sebagai hamba hanya bertakwa kepada Allah. Kemudian cara kita meneladani Al-Hafiz itu bagaimana, anak-anak? Coba di situ slide yang Pak Guru tampilkan dibaca, Saudara Ida. Iya, Cara Pak. kita meneladani Al-Hafiz yang pertama adalah Yang pertama memelihara hati, Pak. Hatinya dijaga, Pak, biar tidak melakukan biar keburukan. Nah, perbuatan. Kemudian poin yang kedua Bukannya yang begitu, dibaca Pak. itu apa? Memelihara lisan. Memelihara lisan, ya. Tidak berkata kotor, Pak. Ya, Berkata boleh yang berkata baik aja, Pak. kotor atau membuli teman-temannya. Lukman Iya. ya, gak boleh membuli temannya Iya, atau Pak. menyebut Lukman nama itu, Pak, orang suka tuanya. membuli, Pak. Gak boleh seperti itu Lukman, itu perbuatan tercela ya. Nah, itu dianya itu Pak mulai Kemudian dendam, Pak. Oh iya, gak boleh Pak. itu, gak boleh ulangi lagi ya. Baik, Pak. Kemudian poin yang ketiga, Lukman dibaca itu apa? Cara kita meneladani Al-Hafiz. Allah memelihara rezeki manusia, Pak. Ya, yang cara meneladani. Oh, mohon maaf Pak, menjaga Ada di diri Lukman supaya ini. tidak melanggar larangan Allah. Iya, itu cara menjaga diri supaya tidak melanggar larangan Allah. Bertakwa Lukman, sholat ya Lukman ya. Jangan bermain Ya, Pak. terus. Tuh. Baik, Kemudian yang keempat, coba Duk Wiji dibaca apa cara kita meneladani Al-Hafiz. Menjaga apa? Poin yang keempat itu Nggak Menjaga ada kelestarian suaranya, Pak. lingkungan. ya, Menjaga kelestarian lingkungan, Pak. Lingkungan gak boleh buang sampah sembarangan, gak boleh Ya, Pak. tebang pohon sembarangan. Biasanya itu, Pak. Biasanya kalau sudah dipiketi sama Lukman itu sampahnya dilempar-lempar, Pak.
gak boleh itu membuat gak boleh membuang sampah sembarangan atau membawa sampah ke dalam kelas itu ya. Kita Ya. lanjutkan ke Asmaul Husna berikutnya, yaitu Al-Wali. Pengertian Al-Wali adalah yang maha melindungi. Allah Al-Wali artinya Allah yang maha melindungi. Al-Wali dapat diartikan pula maha menguasai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai segala urusan makhluknya. Gitu. Kemudian bukti bahwasanya Allah itu maha melindungi atau mempunyai gelar Al-Wali, yaitu yang pertama Allah melindungi kepada orang yang beriman. Atau kalau iman kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan lindungi kita dari segala mara bahaya. Kemudian yang kedua, Allah juga memberi petunjuk kepada orang yang beriman. Kalau kita selalu meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan selalu memberi petunjuk. Kemudian bagaimana cara kita meneladani Allah itu Al-Wali dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu meneladannya dengan berbuat baik. Contohnya melindungi orang yang membutuhkan perlindungan karena Allah. Misalkan ada temannya yang diejek atau dimusuhi oleh temannya yang lain, kita jangan ikut memusuhinya. Kita harus melindunginya dan menjaganya. Kemudian yang kedua, umat Islam tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Tuh, gak boleh kita meminta perlindungan, pertolongan kepada selain perbuatan itu, karena adalah perbuatan syirik Lukman ya, gak boleh itu main menyembah pohon dan lain-lain, itu perbuatan syirik, itu termasuk perbuatan dosa besar. Bisa dipahami dari bahwasanya Allah Al-Wali ini Allah Maha Melindungi. Saya dilanjutkan ya. Nah, berikutnya ini Asmaul Husna Al-Alim. Apa pengertian Asmaul Husna Al-Alim? Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang gaib, sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Pengetahuan Allah adalah sempurna dan menyeluruh. Pengetahuan Allah tidak didahului oleh kejahilan dan tidak diakhiri dengan lupa. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Makhluk Allah yang ada di muka bumi ini atau ada di langit itu Allah mengetahui. Itu ya Lukman, kalau kita berbuat kejelekan itu meskipun teman kita nggak tahu, orang-orang di sekitar kita tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui itu. Kemudian bukti Allah itu Maha mengetahui atau Al-Alim, salah satunya adalah Al-Quran. Allah juga mengetahui datangnya hari kiamat, bagaimana gambaran kejadian pada hari kiamat, padahal kiamat itu belum terjadi. Itu di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasannya tanda-tanda kiamat itu bagaimana, terjadinya hari kiamat itu bagaimana. Itu nanti kalau anak-anak sudah di kelas 6 itu sudah ada materi seperti ini. Tapi anak-anak sekarang masih kelas 2, kita harus yakin bahwasannya beriman kepada hari kiamat itu termasuk rukun iman yang ke-5 gitu ya. Terus ya. Kemudian bagaimana meneladani Asmaul Husna Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari? Cara meneladaninya yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kemudian yang kedua dibaca Lukman itu apa? Poin yang kedua ya. Malas dalam menuntut ilmu, Pak. Gak boleh malas ya, harus semangat ya. Kemudian yang ketiga dibaca Yunia. Iya Pak.
Yang ketiga, tidak bersikap sombong meskipun pandai. Nah, meskipun pandai, sudah pandai itu gak boleh sombong. Karena di atas orang yang pandai masih ada yang lebih pandai lagi. Dan semua kecerdasan itu datangnya dari Allah. Oh, Allah. Pak. Tuh. Kita melangkah ke Asmaul Husna berikutnya yaitu Al-Khabir. Ini Asmaul Husna yang terakhir pada materi kali ini. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir artinya Allah Maha Teliti. Teliti. Allah Maha Teliti atas segala sesuatu yang bersifat tersembunyi, atas segala sesuatu yang bersifat batiniyah. Maha teliti Allah itu. Kemudian bukti bahwasanya Allah itu maha teliti atau Al-Khabir adalah baik sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi, kita tidak bisa menyembunyikan karena Allah maha teliti terhadap segala sesuatu. Sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu yang kecil sekalipun, itu Allah maha teliti, maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Kemudian bagaimana meneladani Asmaul Husna Al-Khabir? Yaitu yang pertama, tidak menyombongkan diri. Dua, senantiasa taat beribadah kepada Allah. Ketika selalu berada di jalan Allah untuk mencapai ridhonya. Itu tadi anak-anak bahwasanya untuk mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, kemudian Al-Alim, dan yang keempat adalah Khabir. Kemudian untuk mengingat dan agar Asmaul Husna ini sudah dihafal oleh anak-anak, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Nadanya dengan memakai nada sepotong kayu. Sudah tahu semua nadanya sepotong kayu? Belum, Pak. Dicontohi dulu, Pak. Contohnya seperti ini. Ini ya langsung saya contohkan ke Asmaul Husna ini ya. Al-Hafiz, Allah memelihara. Al-Wali, Allah melindungi. Al-Alim, Allah mengetahui. Al-Khabir, Allah maha teliti. Al-Alim, Allah mengetahui. Al-Khabir, Allah maha teliti. Bisa? Bisa, Pak. Ayo diikuti bersama-sama. Ayo bernyanyi bersama-sama agar Asmaul Husna, pembelajaran Asmaul Husna ini mudah diingat dan dihafal. 1, 2, 3. Al-Hafiz, Allah memelihara. Al-Wali, Allah melindungi. Al-Alim, Allah mengetahui. Al-Khabir. Allah Tepuk tangan anak-anak biar gak ngantuk ya. Alhamdulillah, mungkin materi pada hari ini sudah selesai. Jadi anak-anak tugasnya nanti adalah di rumah itu nyanyiannya tadi sering dibaca, nanti akan hafal sendiri. Nanti kalau sudah hafal, anak-anak pada waktu ulangan, pada waktu PTS mudah untuk mengerjakan soal. Itu mungkin itu saja
dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika itu ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo anak-anak, sebelum kita tutup materi pada kali ini, pagi hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Ikuti Pak Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi Apa Pak? Nggak dengar, Pak. Subhan. Putus-putus, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lali. Subhanallah. Ya Bapak. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ulangi. Subhanalladzi Ulangi, Anak-anak, Pak. sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Bapak. Subhanallahumma, Pak. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Ulangi, Pak. Ngongkono aku, Pak. Ulangi. Ya. Anak-anak, sebelum kita tutup pada pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Ayo saudara Lukman dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu ya anak-anak dari Pak Guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.